Sebelum kita memulai presentasi, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Baik teman-teman, kami dari kelompok 1, kami akan mempresentasikan tentang konsep bahan ajar. Nah, sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Koni Pratamasari NIM 89, selanjutnya Regina Firda Putri Amanda NIM 91, saya Bagas Doprawira NIM 99, Haswa Aulianasti NIM 108, Eka Dewi Lestari NIM 114, Dinda Ayu Lestari NIM 118, Farah Cinta Budiono NIM 128, dan yang terakhir Dinda Ayu Lalia Fitri NIM 132. Baik, kepada teman-teman dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, saya akan menjelaskan terkait sumber belajar. Nah, apa itu sumber belajar? Sumber belajar adalah semua sumber, baik berupa data, orang, maupun wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik itu secara terpisah maupun secara terkombinasi, sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar atau kompetensi tertentu. Nah, berdasarkan pengertian ini, maka dapat disimpulkan bahwa sumber belajar adalah seseorang atau sesuatu yang menjadi penyebab terjadinya proses pembelajaran. Nah, sekarang ini sumber belajar bukan hanya dari guru, bisa melalui dari internet, buku, dan yang lain-lain. Intinya yang dapat membantu siswa dalam belajar. Nah, adapun fungsi sumber belajar diantaranya: 1. Meningkatkan produktivitas pembelajaran dengan jalan mempercepat laju belajar dan membantu guru untuk menggunakan waktu secara lebih baik. Karena guru itu biasanya mengajar dengan lisan, maka adanya sumber belajar, guru dapat lebih mudah dalam belajar karena seorang siswa dapat mencari sumber dari manapun, sehingga guru tinggal menambah-nambahkan. Atau B. Mengurangi beban guru dalam menyajikan informasi, sehingga dapat lebih banyak membina dan mengembangkan peserta didik. Selanjutnya nomor 2, memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual dengan cara mengurangi kontrol guru yang kaku dan tradisional dan memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya, karena sumber belajar berasal dari mana saja, sehingga siswa dapat mencari sumbernya sendiri, mempelajari sendiri, dan bisa mengembangkan sendiri secara individual. 3. Memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran dengan cara perancangan program pembelajaran yang lebih sistematis dan pengembangan bahan pengajaran yang dilandasi oleh penelitian. Nomor 4, lebih memantapkan pembelajaran dengan jalan: 1. Meningkatkan kemampuan sumber belajar dan penyajian informasi dari bahan secara lebih konkret. Selanjutnya, memungkinkan belajar secara seketika, yaitu mengurangi kesenjangan antara pembelajaran yang bersifat verbal dan abstrak dengan realitas yang sifatnya konkret. Selanjutnya, memberikan pengetahuan yang sifatnya langsung, karena sumber belajar itu dari mana saja, sehingga siswa ketika menemukan sumber belajar, mereka dapat mendapatkan secara langsung. Misalkan, saya sebagai siswa mencari lewat internet, saya bisa mendapatkan secara langsung. Selanjutnya, memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas dengan menyajikan informasi yang mampu menembus batas geografis. Ya, ini mungkin lebih dekat dengan teknologi ya, karena kenapa ketika siswa mencari sumber dari internet, maka mereka akan mendapatkan sumber dari mana saja, ilmu dari mana saja, dan penelitian-penelitian yang lebih konkret dari mana saja, sehingga ilmu yang dicakup pun lebih luas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bahan ajar. Jadi, apa itu bahan ajar? Panen mengemukakan bahwa bahan ajar adalah bahan atau materi pelajaran yang disusun secara sistematis yang digunakan oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Bahan ajar merupakan segala bentuk bahan yang digunakan oleh guru untuk membantu pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di kelas. Bahan yang dimaksud bisa bahan tertulis dan juga bahan yang tidak tertulis. Sejati tahun 2012 mengemukakan bahwa bahan ajar itu sangat unik dan spesifik. Unik memiliki arti bahwa bahan ajar hanya bisa digunakan untuk audiens tertentu dalam suatu proses pembelajaran tertentu. Sedangkan spesifik memiliki arti bahwa bahan ajar tersebut dirancang sedemikian rupa hanya untuk mencapai tujuan tertentu dari audiens tertentu. Sistematika cara penyampaiannya pun disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran dan juga karakteristik siswa yang menggunakannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa bahan ajar adalah segala sesuatu yang digunakan dalam penyusunan desain pembelajaran. Terdapat beberapa jenis bahan ajar, misalnya bahan ajar cetak, bahan ajar visual, bahan ajar audiovisual, bahan ajar multimedia, dan juga benda
benda-benda real yang berada di sekitar kita. Baik, itu tadi penjelasan mengenai bahan ajar dari saya. Yang selanjutnya yaitu media pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin yaitu medium. Medium memiliki arti yaitu perantara atau pengantar pesan dari pengirim pesan ke penerima pesan. Menurut Arif Sardiman dan kawan-kawan tahun 1996 mengemukakan bahwa media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim. Dari kedua contoh pengertian tersebut, arti media pembelajaran adalah alat untuk menyampaikan suatu pesan atau gagasan sehingga dapat merangsang pikiran, perbuatan, minat, dan perhatian siswa. Di dalam media pembelajaran terdapat dua unsur yang sangat penting. Yang pertama yaitu pesan atau bahan pengajaran yang akan disampaikan oleh guru atau disebut juga sebagai perangkat lunak. Lalu yang kedua yaitu alat penampil atau perangkat keras. Sebagai contoh misalnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia ada materi tentang teks prosedur. Guru bisa menggunakan media pembelajaran dengan menampilkan video, cara membuat layang-layang. Jadi siswa paham apa saja yang mereka butuhkan dari bahan-bahan, kemudian tata cara membuat layang-layang. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pembelajaran. Dalam pembelajaran BIPA masih ada beberapa prinsip lainnya. Prinsip dasar pembelajaran BIPA meliputi prinsip berjenjang, prioritas, dan korektisitas. Prinsip berjenjang merupakan sebuah prinsip mencermati beberapa hal yang berjenjang dalam pembelajaran BIPA. Setidaknya ada 3 hal yang harus diperhatikan oleh pengajar BIPA. Yang pertama yaitu pembelajaran harus dimulai dari hal-hal yang konkret dan bergeser ke hal-hal yang abstrak, hal yang global ke hal yang detail. Pembelajaran akan lebih mudah mencerna sesuatu yang dapat ditunjukkan secara nyata daripada hal yang tidak nyata. Kosakata seperti meja, kursi, nasi, apel, televisi, komputer, pena, buku, orang, naik, jatuh, bangun akan dapat dipahami pembelajar dengan lebih mudah daripada kata adil, keadilan, jujur, kebangkitan, kemanusiaan, dan sebagainya. Yang kedua, isi materi yang diberikan haruslah saling berkesinambungan. Dalam beberapa pertemuan, pembelajar isi materi harus berkaitan secara berjenjang akan memudahkan pembelajar memahami dan menangkap materinya. Yang ketiga, terkait dengan bahan materi pembelajaran BIPA harus belajarkan dari materi yang sederhana atau ringan dan lambat laun ke materi yang dirasa makin berat dan kompleks. Misalnya saja dalam pembelajaran kosakata, pembelajaran diawali dari kata-kata dasar yang sering digunakan, baru dilanjutkan dengan kata-kata berimbuhan sederhana dan berikut ke kata berimbuhan kompleks. Untuk berikutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik bahan ajar. Pembelajaran mempunyai karakteristik yang sangat berbeda. Hal ini disebabkan karena karakteristik siswa berbeda. Secara institusional, tujuan pembelajaran lebih ke arah pengembangan potensi dasar para siswa. Karena potensi dasar sangat diperlukan untuk belajar dan pembelajaran pada tingkat pendidikan selanjutnya. Apabila belajar dan pembelajaran tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga potensi dasar tidak dikembangkan, dikhawatirkan menjadi penghambat bagi para siswa untuk berkembang, khususnya dalam mengikuti program-program belajar dan pembelajaran. Salah satu hal yang urgent kaitannya dengan mata pelajaran bahasa Indonesia adalah bagaimana caranya agar pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dapat berhasil dengan baik. Jawaban untuk pertanyaan seperti itu tentu banyak sekali variasinya. Mengingat banyak faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pembelajaran bahasa Indonesia. Salah satunya adalah perlu adanya pemahaman mengenai karakteristik pembelajaran bahasa Indonesia.
oleh praktisi pendidikan, khususnya guru pengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Dengan memahami karakteristik pembelajaran bahasa Indonesia, seorang guru paling tidak akan mampu. Yang pertama, memilih bahan materi yang tepat, memilih metode dan strategi membuat proses pembelajaran menjadi lebih hidup dan menyenangkan, dan sebagainya. Serta pada muara akhirnya adalah dapat mengantarkan pada ketercapaian tujuan pembelajaran yang diinginkan. Kemudian, bahan ajar dapat dikatakan baik apabila telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan. Ketentuan-ketentuan tersebut kemudian dijadikan karakteristik sebuah bahan ajar atau materi pelajaran. Adapun karakteristik bahan ajar yang baik menurut Depdiknas 2004 adalah substansi materi diakumulasi dari standar kompetensi dan kompetensi dasar yang tertuang dalam kurikulum, mudah dipahami, memiliki daya tarik, dan mudah dibaca. Dalam memilih bahan ajar, pendidik harus mempertimbangkan kriteria-kriteria yang meliputi relevansi, kompleksitas, rasional atau ilmiah, fungsional, keupdatean, dan komprehensif. Dari tim pengembangan MKDP Kurikulum dan Pembelajaran UPI tahun 2011 halaman 152. Sementara itu, berdasarkan kriteria penilaian bahan ajar berupa buku pelajaran, setidaknya ada 4 syarat terpenuhi bila sebuah bahan ajar dikatakan baik. Yang pertama, cakupan materi atau isi sesuai dengan kurikulum, penyajian materi memenuhi prinsip belajar, bahasa dan keterbacaan baik, format buku dan grafika menarik. Kurskurbook tahun 2012. Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam memilih, menentukan, dan mengembangkan suatu bahan ajar atau materi ajar harus memperhatikan kriteria atau karakteristik bahan ajar. Dalam hal ini, pendidik harus memperhatikan 4 kriteria yang harus terpenuhi dalam materi ajar. Yang pertama, cakupan isi, penyaji, keterbacaan, dan yang terakhir kegrafikaan. Keempat kriteria tersebut harus terpenuhi agar materi yang dipilih atau dikembangkan dapat dikatakan baik atau layak digunakan sebagai sumber informasi dalam pembelajaran. Pendapat lainnya, bahan ajar hendaknya memiliki karakteristik sebagaimana bahan ajar pada umumnya. Yang pertama, bahan pembelajaran hendaknya memiliki karakteristik dapat membelajarkan sendiri para siswa atau self-instruksional. Yang kedua, bahan ajar bersifat lengkap. Ketiga, bahan pembelajaran bersifat fleksibel. 4. Desain bahan pembelajaran dibuat dalam format yang sederhana, tidak terlalu kompleks dan detail. Bahan ajar yang dihasilkan berwujud media cetak dengan judul Buku Ajar Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas 9, berisikan kumpulan materi yang dapat dijadikan sumber informasi bagi siswa maupun guru. Adapun susunan bahan ajar yang dikembangkan sebagai berikut. Yang pertama, cover, kata pengantar, daftar isi, kompetensi inti, kompetensi dasar, bab, judul, peta konsep, kompetensi inti, kompetensi dasar tiap bab, tujuan pembelajaran, uraian materi, tugas proyek atau portofolio, refleksi, uji kompetensi, daftar pustaka, glosarium, lampiran, dan yang terakhir, lembar kosong untuk catatan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang
peran bahan ajar. Di sini peran bahan ajar sangat banyak, namun saya akan menjelaskan sedikit saja untuk teman-teman sebagai referensi. Nah, untuk yang pertama khususnya saya akan menjelaskan tentang peran bahan ajar bagi seorang guru. Di sini peran bahan ajar sangat-sangat penting bagi seorang guru dan seorang siswa tentunya, karena memang berhubungan saat proses belajar dan mengajar. Nah, yang akan saya jelaskan kita mulai dari peran bahan ajar bagi seorang guru. Yang pertama yakni seorang guru lebih mudah untuk menghemat waktu saat proses pembelajaran. Kenapa? Karena teman-teman kita sebagai seorang calon guru, insya Allah nantinya kita harus bisa menghemat waktu untuk proses pembelajaran. Karena apa? Kita sudah mempunyai target materi yang harus diselesaikan hari itu juga. Nah, misal nih kita untuk cara untuk menghemat waktu, kita sudah menyediakan bahan ajar jauh-jauh hari sebelum hari H proses pembelajaran. Nah, sehingga kita waktu hari H untuk proses pembelajaran kita tidak perlu menyiapkan lagi materi apa yang harus kita sampaikan kepada anak-anak. Nah, teman-teman, contohnya misal pada pertemuan pertama kita menjelaskan sesuatu sebagai pengantar, dan untuk kelanjutannya kita sudah mempunyai pegangan bahan ajar yang sudah kita buat. Untuk minggu depan silakan memberikan tugas kepada teman muridnya untuk mempelajari materi selanjutnya, materi pertemuan selanjutnya yang akan kita bahas. Nah, seperti itu, sehingga pertemuan selanjutnya teman-teman gak perlu lagi untuk menjelaskan keseluruhan dari materi tersebut. Bisa mengutarakan pertanyaan dari siswa, bisa kalian yang mempertanyakan bagaimana hasilnya dari pembelajaran mandiri tersebut. Nah, sehingga kita tidak perlu mengulas lagi keseluruhan dari materi hari itu juga, hanya perlu mengulas yang siswa belum tahu atau belum mengerti. Nah, seperti itu. Bagian mana siswa tersebut yang belum dimengerti, itulah yang kita bahas lebih dalam. Itu yang pertama, menghemat waktu. Dan yang kedua, tentunya meningkatkan proses pembelajaran. Peran bahan ajar ini sebagai guru, kita sebagai guru itu bisa merubah peran kita yang awalnya sebagai pengajar menjadi fasilitator. Nah, seperti itu. Yang awalnya kita sebagai pengajar saja, yang mula-mula sebagai sumber informasi keseluruhannya, kita sebagai pembicara keseluruhannya. Tapi kalau kita sudah mempunyai bahan ajar di awal, kita bisa menggunakan runtutan bahan ajar yang sudah disediakan sebagai guru yang memfasilitatori bahan ajar tersebut untuk siswa-siswa kita. Nah, seperti itu. Untuk kemudian yang selanjutnya, meningkatkan proses efisiensi pembelajaran saat proses belajar mengajar. Efisiensi termasuk menghemat waktu juga, seperti yang tadi di awal. Kemudian kita dapat menimbulkan situasi atau kondisi kelas yang interaktif. Nah, seperti itu. Jadi saat kita melakukan pembelajaran tentunya sangat interaktif saat kita sudah menyediakan bahan ajar terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Seperti kita ingin melakukan sesuatu hal, kita perlu menyiapkan sesuatu halnya tersebut. Jadi apabila kita tidak ada persiapan sama sekali, tentunya kita belum matang dalam hal persiapan tersebut. Tapi kalau kita sudah menyiapkan terlebih dahulu jauh-jauh hari bahan ajar tersebut, kita tidak perlu kerepotan untuk menyampaikannya kepada anak-anak, sehingga kita juga bisa memberikan model pembelajaran dan model-model belajar mengajar yang sangat bervariasi. Tidak perlu dengan model pembelajaran ceramah. Karena apa?
kita dengan menyiapkan bahan ajarnya terlebih dahulu, kita sudah bisa menyiapkan model pembelajarannya juga. Kita juga sudah bisa menyiapkan waktu-waktu yang luang dan waktu-waktu yang tersisa untuk digunakan aktivitas lainnya. Jadi kita bisa menggunakan model pembelajaran tidak hanya secara ceramah saja. Nah, seperti itu, bisa menggunakan metode diskusi, bisa menggunakan metode simulasi, dan juga bisa menggunakan metode role playing. Nah, seperti itu. Jadi kita tidak monoton kepada metode ceramah karena memang kita sudah menyiapkannya di awal. Nah, itulah peran bahan ajar bagi seorang guru. Memang sangat memudahkan kita karena apa? Saat pembelajaran kita akan sesuai runtutan dan terstruktur. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kita sebagai seorang guru perlu adanya bahan ajar yang kita siapkan untuk siswa-siswa kita nantinya. Terima kasih. Untuk selanjutnya yakni peran bahan ajar bagi siswa yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya peran bahan ajar bagi siswa. Siswa dapat belajar tanpa harus ada guru atau teman siswa yang lain. Nah, artinya dengan adanya bahan ajar yang dirancang dan ditulis dengan urutan yang baik dan logis, serta sejalan dengan jadwal pelajaran yang ada dalam satu semester. Misalnya, maka siswa dapat mempelajari bahan ajar tersebut secara mandiri dimanapun ia suka. Dengan demikian, siswa lebih siap mengikuti pelajaran karena telah mengikuti terlebih dahulu materi yang akan dibahas. Di samping itu, dengan mempelajari bahan ajar terlebih dahulu, paling tidak siswa telah mengetahui nih konsep-konsep apa atau inti dari materi yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Dan ia dapat mengidentifikasi materi-materi yang masih belum jelas untuk ditanyakan kepada guru di kelas. Selain itu, dengan bahan ajar yang telah dipelajari, siswa akan mampu mengantisipasi tugas apa yang akan diberikan oleh gurunya setelah pelajaran selesai. Dengan demikian, siswa lebih siap lagi untuk mengerjakan tugas-tugas tersebut. Siswa dapat belajar kapan saja dan di mana saja ia kehendaki. Artinya, dengan adanya siswa diberi kesempatan untuk menentukan sendiri kapan dan dimanapun ia belajar, tidak hanya belajar di dalam kelas saja. Coba Anda bayangkan, jika siswa tidak diberi bahan ajar, apa yang dapat mereka baca dan pelajari di rumah atau di tempat lainnya? Tanpa bahan ajar yang dibagikan kepada siswa akan sangat tergantung pada Anda dalam hal menimba ilmu, pengetahuan, dan keterampilan. Waktu luang siswa di luar kegiatan sekolah akan jadi sia-sia jika tidak diisi oleh kegiatan-kegiatan yang positif. Dalam hal ini, bahan ajar merupakan alternatif untuk dijadikan sebagai bahan bacaan, bahan belajar, maupun bahan diskusi di luar kegiatan formal sekolah. Siswa dapat belajar sesuai dengan kecepatannya sendiri. Nah, artinya siswa dapat menentukan cara dan kecepatannya sendiri dalam belajar. Sebagaimana kita ketahui ya, kecepatan seseorang dalam memahami atau mempelajari sesuatu itu sangat beragam. Ada siswa yang belajar cepat, ada yang sedang, ada yang belajarnya lambat, bahkan sangat lambat. Melalui bahan ajar, keberagaman kecepatan belajar siswa dapat diakomodasi dan diatasi. Siswa dapat belajar menurut urutan yang dipilihnya sendiri. Pada umumnya, bahan ajar berisi keseluruhan materi pelajaran yang akan diajarkan dalam satu semester. Dan guru pada umumnya telah menyusun bahan ajar tersebut sedemikian rupa sehingga memungkinkan siswa untuk belajar secara berurutan dan bertahap. Apabila bahan ajar tersebut dimiliki siswa, maka siswa dapat menentukan sendiri pola belajarnya. Apakah belajar sesuai dengan urutan yang ada, ataukah memilih materi pelajaran sesuai dengan minatnya. Misalkan saja siswa telah mengetahui nih materi pelajaran di bab 1, maka ia akan dapat meloncat ke materi pelajaran di bab 2 tanpa harus menunggu guru untuk menjelaskan materi bab 1. Demikian pun sebaliknya, jika guru telah menjelaskan materi bab 2, misalnya sementara siswa masih belum paham nih sepenuhnya materi di bab 1 atau bab sebelumnya, maka ia dapat mengulang kembali pelajaran tersebut karena ada dalam bahan ajar. Membantu potensi siswa untuk menjadi pelajar mandiri. Nah, artinya dengan bahan ajar yang dapat dipelajari sendiri, kapan dan dimanapun siswa berada, maka sedikit demi sedikit siswa sadar akan kewajibannya sebagai siswa, yaitu pandai mengelola waktu sehingga semua materi pelajaran dapat dikuasai sepenuhnya dalam waktu yang telah ditentukan. Tentunya, Anda menyadari tanpa dibantu kegiatan belajar mandiri di rumah,
seperti mengerjakan pekerjaan rumah, merangkum materi yang akan dipelajari dalam suatu pertemuan, membaca materi yang akan dipelajari terlebih dahulu, dan membuat beberapa pertanyaan yang sesuai akan sulit bagi guru untuk menyelesaikan materi pelajaran sesuai dengan jadwalnya. Terlebih lagi, bila guru berhalangan hadir sehingga tidak dapat memenuhi tugas mengajar sesuai jadwal. Apa yang terjadi? Oleh sebab itu, keberadaan bahan ajar untuk Anda maupun siswa akan sangat bermanfaat dan meningkatkan efektivitas pembelajaran. Selanjutnya yaitu peran bahan ajar dalam pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran klasikal. Dalam pembelajaran klasikal ini terdapat proses pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, bahan ajar dapat dijadikan sebagai bahan yang tak terpisahkan dari buku utama. Yang kedua, bahan ajar dapat juga dianggap sebagai pelengkap atau suplemen buku utama. Yang ketiga, bahan ajar dapat digunakan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Caranya dengan membuat bahan ajar yang penuh dengan gambar dan dibuat berwarna sehingga menarik bagi siswa untuk mempelajarinya serta berbeda dengan buku utama yang sifatnya baku. Yang keempat yaitu bahan ajar dapat dijadikan sebagai bahan yang mengandung penjelasan tentang bagaimana mencari penerapan, hubungan, serta keterkaitan antara satu topik dengan topik yang lainnya. Selanjutnya yaitu pembelajaran individual. Pembelajaran individual ditandai dengan metode pembelajaran yang menekankan pada aktivitas siswa dibandingkan guru. Metode pembelajaran individual dirancang untuk kebutuhan masing-masing siswa secara individual yang berbeda dan kecepatan belajar siswa yang satu dengan yang lain. Pembelajaran individual ini dapat berupa text-based, seperti yang biasa dipakai dalam correspondence study, sampai dengan cara terbaru yang menggunakan AN dan computer-based. Selanjutnya yaitu pembelajaran kelompok. Metode pembelajaran kelompok didasarkan pada humanistik psikologi yang menekankan pada cara orang berinteraksi dalam kelompok kecil dengan menggunakan pendekatan dinamika kelompok. Ketika metode ini digunakan dalam situasi pembelajaran, pada umumnya metode ini tidak membutuhkan perangkat keras yang dirancang khusus dan dalam beberapa hal sangat sedikit membutuhkan bahan ajar dalam bentuk tertulis seperti booklet, lembar paduan diskusi, buku kerja, dan lain-lain. Penekanannya justru diletakkan pada pendekatan dan teknik yang digunakan daripada perangkat keras dan bahan belajarnya. Sekian, terima kasih. Baik, itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada lebihnya, itu hanya karunia Allah semata. Baik teman-teman, apabila ada yang masih belum dipahami silahkan tanya kepada kelompok kami. Dengan ini pertanyaan saya tutup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.